Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil prototipe dengan studi kasus platform crowdsourcing aplikasi pengaduan masyarakat kepada pemerintah daerah. Sebelum lanjut ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aditya Kusuma Putra. Saya Muhammad Gibran Hakim. Saya Firdaus Alamsyah. Oke, kita lanjut aja ke presentasinya. Analisis dan perancangan sistem informasi. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Di era digital saat ini, partisipasi masyarakat dalam melaporkan permasalahan di lingkungan sekitar sangat penting demi terciptanya ketertiban, kenyamanan, dan keterbukaan antara masyarakat dengan instansi pemerintah. Nah, sayangnya proses pelaporan masih sering dilakukan secara manual atau tidak terstruktur, sehingga menimbulkan hambatan seperti keterlambatan penanganannya, kurangnya transparansi, dan minimnya umpan balik kepada si pelapor. Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah solusi berbasis teknologi yang dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan instansi terkait dalam menangani pengaduan. Nah, si aplikasi Sigap ini tidak hanya menjadi media pelaporan, tetapi juga menyediakan fitur pendukung seperti kotak saran, pusat berita lokal, serta sistem login dan registrasi untuk menjamin keamanan dan privasi data pengguna. Dengan hadirnya Sigap, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam menyuarakan masalah sosial dan pemerintah dapat meresponnya dengan lebih efisien dan transparansi. Kita lanjut ke poin tujuan aplikasi. Yang pertama itu memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan publik. Yang kedua itu meningkatkan responsivitas pemerintah atau admin dalam menanggapi laporan masyarakat melalui fitur pelacakan status laporan. Yang ketiga itu mendukung transparansi dengan menyediakan riwayat pengaduan, perkembangan status, serta publikasi berita terkait tindak lanjut si laporan ini. Yang keempat, mempermudah monitoring oleh admin terhadap seluruh pengaduan yang masuk secara real time. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi publik dalam pelaporan isu sosial, infrastruktur, atau kejadian darurat secara lebih mudah dan bertanggung jawab. Ya, dilanjut untuk fitur utama yang pertama laporan pengaduan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyampaikan berbagai bentuk pengaduan seperti masalah sosial, infrastruktur, lingkungan, atau keamanan. Pengguna dapat menuliskan laporan secara detail, memilih kategori, dan mengubah bukti foto untuk memperkuat laporan. Yang kedua ada halaman berita, menampilkan berita-berita terbaru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat seperti informasi keamanan, kebijakan daerah, dan perkembangan penanganan pengaduan. Berita bersumber dari instansi terpercaya agar masyarakat tetap terinformasi. Yang terakhir ada call center, menyediakan akses cepat bagi pengguna untuk menghubungi layanan bantuan atau instansi terkait melalui telepon. Fitur ini berguna saat pengguna membutuhkan respon langsung terhadap situasi darurat atau pengaduan yang bersifat mendesak. Ya, di sini ada diagram IRD-nya. Untuk tabel user ada ID user, nama, email, password, dan nomor HP. Nah, di sini ada instansi pengaduan yang berisi ada ID pengaduan, judul, isi, tanggal. Di bawahnya ada lokasi, status, foto, dan foreign key-nya ke ID user. Yang terakhir ada tabel berita yang berisi ada ID berita, judul, isi, tanggal, gambar, dan foreign key ke penulis usernya, yaitu. Dan selanjutnya ada diagram use case. Kita memiliki dua role, yaitu role user dan admin. Role user bisa dapat login dan dapat ada extend dan include. Extendnya ada login via Google, Facebook, atau Twitter, dan include-nya verifikasi email dan password.
Terus dapat ada fitur lupa password juga, ada 3 include, bisa buat password baru, verifikasi kode, isi email, dan buat akun extendnya daftar via Google, Facebook, Twitter, include-nya isi form registrasi, dan user dapat fitur isi pengaduan, include-nya isi form pengaduan, terus extend-nya dapat mengupload foto. Terus ada juga lihat berita, extend-nya buka detail berita, dan call center, extend-nya hubungi kontak via telepon, include-nya lihat daftar kontak. Terus yang terakhir ada lihat profil, extend-nya edit profile. Dan di role admin itu dapat login, include-nya verifikasi email dan password. Yang kedua ada kelola berita, ada 3 include. Yang pertama hapus berita, edit berita, tambah berita. Terus dapat mengelola laporan, extend-nya ada ubah status laporan, include-nya lihat semua laporan. Terus kelola call center, include-nya bisa tambah, ngedit, atau hapus kontak. Yang terakhir ada mengelola user, ada extend dan include. Extend-nya hapus user, include-nya melihat data user. Oke, jadi selanjutnya kita akan ke menu flowchart. Nah, ketika user baru masuk ke flowchart, akan masuk ke menu splash screen. Dilanjut ke onboarding slide, lanjut ke halaman login atau register. Jika user memilih login, user akan mengisi email dan password. Jika datanya valid, akan masuk dashboard. Jika datanya tidak valid, bahkan menampilkan error login. Jika user belum memiliki akun, user bisa membuat akun di registrasi untuk mengisi email, password, dan submit registrasi. Jika berhasil, akan menampilkan konfirmasi dan masuk dashboard. Jika tidak, akan menampilkan error registrasi. Lalu ada menu yang lain, yaitu klik lupa password. Jika lupa password, user akan mengisi email dan mengirim kode verifikasi email, lalu bisa mengganti passwordnya menjadi password yang baru. Selanjutnya ada menu dashboard. Ada beberapa fitur di menu dashboard, yaitu ajukan pengaduan, kotak saran, notifikasi, complaint list, news, dan call center, lalu settings. Jika ingin mengajukan pengaduan, klik form pengaduan dan akan berisi 3 tahap, dan yang terakhir akan submit laporan. Jika tidak, bisa kembali ke dashboard. Selanjutnya ada kotak saran. Jika ingin mengisi saran, masuk ke form saran, mengisi input nama, email, dan pesan, lalu submit saran. Yang terakhir ada lihat notifikasi, tampilkan notifikasi tapi ini. Jika akan kembali ke dashboard. Lalu selanjutnya ada tampilkan daftar pengaduan. Jika ingin menampilkan daftar pengaduan, nanti ada button untuk ke tampilan daftar pengaduan. Selanjutnya ada news, berita. Jika ingin melihat detail berita, tinggal diklik, akan masuk ke menu detail berita. Terakhir ada call center. Call center ada isinya, ada tampilan kontak-kontak yang penting, baik. Jika tidak jadi ingin menelpon, bisa kembali ke dashboard lagi. Terakhir ada menu settings, bisa ubah profil atau password akun sendiri. Selanjutnya kita akan ke kelas diagram. Jadi di sini ada kelas diagram, ada 5 kelas diagram. Pertama ada report, lalu ada user, ada status, ada berita, dan admin. Bentuk field dalam report ada ID integer, user ID integer, foreign key ke user ID, status ID integer, foreign key ke status ID, full name string, phone number string, email string, address string, is anonymous boolean, complaint title string, complaint kategori string, complaint email string, date time atau date time, description text, event address string, upload evidence string, declaration truth boolean, declaration law consequence boolean, dan ada function tampilkan detail dikirim. Lalu ada kelas user, ada fieldnya ada ID integer, user ID, last name string, email string, nomor telepon string, login, dan dengan function login, edit profil, buat laporan, dan lihat laporan. Selanjutnya ada notifikasi, ID integer, user ID integer, foreign key user ID, isinya string, tanggal kirim atau date time, dan ada function buat kirim. Selanjutnya ada status isinya ada ID dan status enum.
Selanjutnya ada berita isi fieldnya ada ID integer, report ID integer, foreign key report ID, admin ID integer, foreign key admin ID, judulnya string, kategorinya string, link beritanya string, lalu dengan function tampilkan berita. Terakhir ada admin fieldnya ada ID integer, name string, email string, lalu ada function ubah status laporan dan tambah berita. Kita akan lanjut ke diagram DFD. Jadi di sini ada tiga database. Yang pertama data laporan, data pengguna, dan data berita. Pengguna bisa melihat data laporan dan melihat proses lihat laporan, mengambil data, membuat laporan, login ke database, dan akan disimpan data penggunanya ke data pengguna, dan laporan akan disimpan datanya ke data laporan. Lalu buat proses edit profile akan disimpan ke data pengguna, dan proses lihat berita akan disimpan atau mengambil data ke data berita. Dan admin bisa nge-update status data laporan, menyimpan berita, dan mengedit data yang ada di beritanya juga. Lanjut, di sini ada konteks diagramnya. Jadi user bisa mengambil data atau notifikasi status data laporan, dan user bisa login ke dalam sistem pengelolaan laporan pengaduan masyarakat, mengomentari laporan, melihat laporan, membuat laporan, lalu mengatur profile setting, dan admin bisa mengubah status laporan dan kelola berita. Oke, selanjutnya ada activity diagram. Kita punya 3 swimlane, yaitu user, sistem, sama admin. Nah, dari awalnya tuh splash screen, langsung masuk halaman welcome page, login atau registrasi, lanjut ke login. Lalu si sistem ini cek akun, jika benar dia langsung menampilkan halaman dashboard, jika tidak dia create account dulu baru login kembali. Kita habis menampilkan halaman dashboard, terus navigasi menu, lanjut ke ajukan pengaduan, lalu si sistem ini menampilkan form pengaduan. Si user isi form pengaduan, terus kirim pengaduan, lalu divalidasi oleh sistem menyimpan data pengaduan, terus set status yaitu proses. Si sistem ini kirim notifikasi ke admin, lalu si admin ini mengubah status yang sudah ditanggapi atau selesai. Lalu sistem update status pengaduan, lalu kirim notifikasi ke si user. User lanjut ke lihat status pengaduan, sistem tampilkan status pengaduan. Lanjut ke klik berita, user klik berita, si sistem mengambil data berita, menampilkan data berita. Klik data pengaduan, sistem menampilkan detail pengaduan. Lalu lanjut ke user, klik daftar berita, sistem menampilkan, klik menu call center. Jadi di call center si sistem menampilkan nomor kontak. Klik menu akun, sistem mengambil data akun, terus menampilkan akun, logout, kembalikan ke halaman login. Selanjutnya ada sequence diagram, user login, sistem, dashboard, dan admin. Sebenarnya sama aja kayak activity diagram, dari splash screen, welcome page, terus login, validasi data jika valid, terus menampilkan dashboard, terus ajukan pengaduan, menampilkan form, submit pengaduan, set status, notifikasi admin, terus langsung si admin ini menanggapi atau ia ditanggapi, terus melihat status, terus menampilkan berita, menampilkan daftar, menampilkan detail pengaduan, klik call center, klik akun, menampilkan akun, sampai ke logout. Lanjut, kita di sini akan mendemo aplikasinya. Di sini ada tampilan welcome page-nya, ada berisi logo, continue the app, dan sini developed by Digidao. Lanjut ke aplikasinya. Ada button sign, create account, dan sini ada term of service-nya, bisa dilihat. Kita back. Dan misalkan kita ingin membuat akun, bisa pakai email, password, verify, atau
bisa menggunakan Google, Facebook juga bisa, terus X juga bisa. Nah, coba kita check-in. Ini juga berfungsi nih untuk menyembunyikan password. Dan kita lanjut, kalau misalkan kita lupa password, ada forgot passwordnya. Di sini ada untuk mengisi email, nanti ada notif ke email dan lanjut. Nah, nanti di notif email itu ada verifikasi kodenya dan lanjut, next. Nah, ini ada new password dan konfirmasi password yang baru. Dan sini ada notif password update. Kita lanjut aja ya, yang tadi udah dijelasin oleh Daus soal welcome page dan lain-lainnya. Langsung kita lanjut ke tampilan dashboardnya. Langsung aja kita sign in. Oke, di sini ada logo Sigap, lalu ada Hello Digidau. Nah, Digidau ini sebagai contoh stakeholder atau si pengguna aplikasinya. Sini ada foto profile juga. Lalu kita ke fitur notifikasi. Ini notifikasi yang belum ada. Kalau yang ini notifikasi yang udah ada. Nah, notifikasi ini nih notifikasi sistemnya. Oke, kita lanjut. Ini tuh list pengaduan masyarakatnya. Nah, oh ya, ini kalau tanda biru ini itu lagi di review. Yang merah ini sedang proses dan yang hijau ini sudah selesai. Ini hanya list saja. Nah, lanjut. Suggestion box itu kotak saran. Nah, ini bisa kirim kotak saran ke sistemnya. Lanjut, ada berita terkini. Langsung kita lihat aja. Nah, ini dia. Ini sebagai berita terkini. Itu sampah Pasar Gede Bage, Bandung mencapai 80 ton. Si dashboard sih gini aja. Ngapain gua giniin? Udah nih, Oke, jadi di sini kita masuk ke menu fitur utama aplikasinya, fitur make a complaint. Jadi di sini ada isi data pribadi, itu ada nama, nomor telepon, email, serta alamat. Di sini juga bisa mencentang atau tidak untuk report secara anonim atau menggunakan data diri kita. Kita ada isu, di sini ada judul, kategori, email, tanggal dan waktu eventnya atau kejadiannya, deskripsinya. Selanjutnya ada mengupload bukti untuk pengaduannya. Di sini bisa menggunakan ini, bisa banyak file. Salah satunya foto, terus ada alamat kejadian. Ini ada deklarasi kalau komplain atau pengaduan ini dibuat secara sadar dan untuk bertanggung jawab atas kejujurannya. Lalu ada setuju dan mengerti tentang legal consequences atau akibat legal jika komplain atau pengaduannya itu salah. Kita bisa report, masuk menu seperti ini, lalu kembali ke dashboard. Selanjutnya ada list yang lebih detail di sini. Jadi ada judul, kategori, sama deskripsinya. Di sini juga ada prosesnya lagi di apa, lagi review, proses atau yang udah selesai di sini. Di sini bisa kita lihat tuh buat detail kayak gini, jadi bisa lebih detail, ada tanggalnya, judul, kategori, alamat, deskripsi, sama ada komennya. Kita bisa post komen di sini untuk post komen, dan kalau udah bisa kembali, lalu yang udah selesai kayak gini. Jadi dia udah prosesnya udah done dan masih detailnya bagus, detailnya kayak gini. Terus di sini ada bukti pengerjaan di sini contohnya. Gitu. Kembali lagi, di sini ada
call center di sini buat untuk call center. Terakhir ada settings buat setting profilnya, nanti password, ini, lalu ada push notification bisa dinyalakan dan dimatikan, dan juga ada fitur buat logout dari aplikasinya dan akan kembali ke menu awal. Kurang lebih seperti itu untuk demo aplikasinya. Ya, kita sini akan menjelaskan tentang wireframe dari aplikasi Siga. Di sini ada page. Yang pertama di sini adalah buat elemen desain, page ini dikhususin buat logo. Lalu di sini ada button untuk lanjut ke bawah page kedua. Di sini disiapkan untuk elemen desainnya. Di sini bakalan ada 3 button, jadi ada sign up, create account, nama terms of service. Nah, kalau terms of service dia bakalan ke bawah. Kalau create account dia akan membuat page create account sebelah sini. Lalu jika sign up akan masuk ke page sebelah sini. Nah, untuk sign up dan create account dia akan punya anaknya lagi, yaitu welcome back, menggunakan Google, menggunakan Facebook, sini Facebook dan sini X. Lalu selanjutnya jika user lupa password, dia bisa di sini akan ada button untuk reset passwordnya, lalu akan masuk ke panel forget password ini. Lalu dia akan mengirim email untuk mendapat kode verifikasi, masuk ke kode verifikasi, lalu membuat kredensial yang baru atau password yang baru. Nah, akan masuk ke panel password updated. Ini untuk wireframe yang di dashboard. Di sini tuh ada buat list pengaduan. Di sini ada kotak saran, di sini ada ajukan komplain, dan 2 ini akan jadi berita. Nah, ini akan jadi navbar di bagian bawah. Di sini ada foto buat profile si user, dan di sini ada logo buat logo si aplikasinya, itu logo Sigap. Ini juga ada notifikasi. Lalu di sebelah sini ada personal details untuk mengisi ajukan pengaduan. Jadi ajukan pengaduan akan masuk ke panel ini sampai 3 kali isi data untuk mengirim pengaduan. Di sini ada call center. Ini dia dari sini buttonnya call center. Lalu ada complaint list. Complaint list ada di bagian sini. Jika diklik ini dia akan masuk ke bagian complaint list. Jadi sini ada list pengaduan yang lagi di progress sama yang udah selesai. Lalu ini untuk detail dari komplainnya, kurang lebih seperti ini. Terus bisa mengajukan komen juga. Nah, di sini adalah wireframe untuk settings. Di sini ada profile, ada welcome. Ini ada buat logout. Ini ada user profile untuk mengganti user profile. Ini ada change password, ada FAQs, lalu ada push notification. Ini bisa diklik nanti. Nah, untuk user profile isinya seperti ini kurang lebih di wireframe-nya. Lalu untuk settings isinya kayak gini. Jadi dia akan ada pop-up untuk change password. Nah, di sini ada buat FAQs buat aplikasi komplain application-nya, community-nya. Selanjutnya di sini ada ini tuh detail berita. Jadi dia nanti di sini kan ada berita, tadi ada button berita di bagian sini. Nah, jika diklik dia akan ke detail berita yang sebelah sini. Nah, kalau yang fill the suggestion box ini adalah anak dari si suggestion box di sini. Jadi kalau ada saran atau tambahan bisa dimasukkan, dan ini panelnya kurang lebih begitu untuk wireframe. Sekian presentasi dan demo hasil prototipe kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.